Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulecha Anggraini. Saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Elektronika. Di sini saya akan menginformasikan kepada kalian semua tentang virus yang sedang mewabah di seluruh penjuru negeri maupun di dunia ya. Nah, virus itu bernama coronavirus atau biasa disebut dengan COVID-19. COVID-19 ini berasal dari Wuhan. Itu masih menjadi kontroversi ya teman-teman, masih menjadi pro dan kontra. Nah, sekarang saya akan membahas tentang coronavirus yang ada di Indonesia. Virus corona ini sangat membahayakan karena dapat menyebabkan kematian meskipun virus ini dapat disembuhkan. Virus corona atau disingkat COVID-19 pertama kali penyebarannya terjadi di Wuhan, Cina. Setelah ditelusuri kembali pemerintah Cina, kasus pertama penyebaran virus corona muncul pada 17 November 2019. Komisi Kesehatan Nasional Cina mengkonfirmasi virus corona dapat ditularkan dari manusia ke manusia yang lain yang terinfeksi. Bahkan, virus itu bisa saja menempel di salah satu tempat di dekat pasien corona. Beberapa bulan lalu, mata kita terbelalak dengan wabah yang menyerang kota Wuhan, Cina. Bagaimana tidak? Manusia yang terlihat sehat sedang berjalan seketika jatuh di tengah jalan dan tempat-tempat umum. Saat melihat itu di negara yang nan jauh di sana, kita mungkin merasa masih aman-aman saja. Namun, tidak dengan pemerintah Cina. Saat 2000 kasus yang dikonfirmasi Cina, 81 mereka meninggal dunia di kota Wuhan. Cina pun akhirnya membentuk rumah sakit darurat. Tak lama kemudian, setelah kejadian dari Cina, virus itu menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk negeri kita tercinta, Indonesia. Virus ini masuk pertama kali ke Indonesia pada 14 Februari 2020. Pada 14 Februari 2020 lalu, ada satu warga negara Indonesia yang berkontak langsung dengan warga negara asing, tepatnya berasal dari Jepang. Warga negara Indonesia sendiri ini merupakan guru dansa. Virus corona yang menyebar di Indonesia membuat kerugian yang sangat banyak bagi negara-negara yang terdampak pandemi ini, termasuk negara kita Indonesia. Virus corona sangat menimbulkan banyak kerugian bagi negara yang terjangkit pandemi ini. Saya di sini akan membahas tentang narapidana yang dibebaskan karena COVID-19. Sekitar 30.000 narapidana di Indonesia dibebaskan karena virus ini dengan alasan mencegah penyebaran virus corona yang sangat berbahaya ini tentunya. Karena apa? Karena jarak merupakan pengaruh yang sangat-sangat untuk virus ini tentunya. Dengan ditetapkannya COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam, pemerintah Indonesia menilai perlu untuk melakukan langkah tepat dan cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan dengan cara pengeluaran dan pembebasan napi melalui asimilasi dan integrasi. Namun, langkah ini dinilai tidak begitu tepat karena menimbulkan pro dan kontra. Karena sampai keputusan pembebasan napi itu sendiri belum ada berita atau kabar yang menyebutkan bahwa ada napi yang terindikasi atau terinfeksi virus corona. Langkah yang diambil memang terhitung cepat, namun tak begitu tepat. Saya pikir banyak pihak yang sedang memanfaatkan pandemi ini untuk kepentingan pribadinya, termasuk koruptor dan komplotannya.
Pilihan itu tidak dibenarkan karena jika terjangkit harus dirawat, bukan dibebaskan hukumannya. Hal ini pun tidak semua napi dibebaskan dari hukumannya. Adapun syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli, yaitu para narapidana dan anak. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menyatakan bahwa pembebasan narapidana ini dikarenakan tidak memadainya tempat pada lapas atau lembaga pemasyarakatan, yaitu para napi yang telah menjalani 2/3 masa hukumannya dan telah menjalani setengah masa pidana yang ditentukan sebelumnya. Hal ini sangat meresahkan masyarakat Indonesia karena setelah dibebaskannya napi-napi dari penjara atau lembaga pemasyarakatan, banyak terjadi kejahatan-kejahatan yang menimpa Indonesia. Begitulah informasi yang saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga pandemi ini segera berakhir dan negara kita segera bersih dari virus-virus berbahaya seperti coronavirus ini sendiri. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker, tetap berdiam diri di rumah, cuci tangan pakai sabun, gunakan hand sanitizer, jangan keluar rumah, jangan pergi. Mari kita putus penyebaran COVID-19 ini dengan cara berdiam diri di rumah. Di rumah saja, stay safe. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya, Zulecha Anggraini, ingin mengakhiri semuanya. Saya memohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.